Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadi Miladia Nur Farah dan nomor induk mahasiswa 202111247. Di sini saya akan mereview buku dengan judul Buku Daras Hukum Perlindungan Konsumen yang ditulis oleh Haji Masruhin SH MH, dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Buku ini yang ditulis pada tahun 2014 dengan sebanyak 72 halaman ini dibagi menjadi 7 bab dengan uraian. Bab 1, Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bab 2, Hak dan Kewajiban Konsumen. Bab 3, Pelaku Usaha. Bab 4, Prinsip-prinsip tanggung jawab perlindungan konsumen. Bab 5, Perbuatan melawan hukum sebagai dasar hukum perlindungan konsumen. Bab 6, Upaya hukum dalam perlindungan konsumen. Dan bab 7, Keberadaan sanksi dalam perlindungan konsumen. Di bab 1 ini menjelaskan mengenai sejarah perlindungan konsumen di Indonesia, di mana awalnya untuk mendapatkan kesehatan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah hak asasi individu. Namun, seiring dengan perkembangan organisasi internasional di bidang kesehatan dan perkembangan sistem sosial dan masyarakat, hak ini telah berkembang menjadi hak asasi sosial yang mencakup hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Kesehatan ini mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik di masa lalu, saat ini, maupun masa mendatang. Adapun WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia telah mendorong hidup sehat dengan mengutamakan makanan sehat tanpa tambahan buatan. Sehingga perlindungan konsumen di Indonesia ini bertujuan untuk melindungi konsumen sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, di bab 2 ini dijelaskan mengenai hak dan kewajiban konsumen. Di dalam bab ini dijelaskan bahwa konsumen adalah pengguna barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, baik keluarga atau makhluk hidup lainnya. Ada 4 dasar hak konsumen, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk memperoleh informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan secara eksplisit mengenai hak konsumen, yaitu pada pasal 5. Selain itu, juga ada kewajiban konsumen seperti memperoleh keakuratan informasi dan mendukung apabila terjadi kesalahan. Selanjutnya, di bab 3 dijelaskan mengenai pelaku usaha. Pelaku usaha adalah individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban untuk mendorong tanggung jawab terhadap konsumen serta tunduk pada larangan terkait kualitas produk dan keakuratan informasi. Tanggung jawab pelaku usaha ini diatur dalam pasal 19, pasal 22, pasal 23, pasal 24, dan pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya yaitu mengenai tanggung jawab produk. Secara umum, tanggung jawab produk ini adalah konsep hukum untuk melindungi konsumen
dari produk yang cacat atau yang menyebabkan kerugian. Prinsipnya yaitu meliputi tanggung jawab yang diatur dalam KUH Perdata, yaitu pada pasal 1365 sampai 1367, tanggung jawab non-prestasi, tanggung jawab mutlak, dan tanggung jawab yang diatur pada bab 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu pada pasal 19 sampai pasal 28. Dalam bab 5 dijelaskan bahwasanya perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak sah, yang melanggar hukum atau norma yang berlaku, seperti bisnis tidak etis, adanya penipuan, dan adanya pelanggaran kontrak. Adanya hukum perlindungan konsumen, yaitu melindungi konsumen dari tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen, distributor, atau penjual. Dalam KUH Perdata, perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 dengan syarat adanya perbuatan melawan hukum, adanya kerugian, adanya sebab akibat, dan adanya kesalahan. Apabila terjadi sengketa, terdapat dua metode yang dapat dilaksanakan dalam upaya hukum perlindungan konsumen, yaitu di luar pengadilan dan di pengadilan. Dalam pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan memastikan bahwa pelanggaran tersebut tidak terulang kembali, yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Apabila penyelesaian sengketa melalui pengadilan, wewenang untuk mengadili yaitu berada di yurisdiksi peradilan umum. Dalam proses pengajuan gugatan, pihak yang menuntut gugatan dapat menuntut ganti rugi baik secara material maupun imaterial. Di bab terakhir ini dijelaskan mengenai keberadaan sanksi dalam perlindungan konsumen. Yang pertama yaitu keberadaan sanksi perdata. Apabila para pihak menempuh cara non-litigasi, ditempuh dengan cara saling memaafkan dan damai. Apabila upaya non-litigasi tidak berhasil, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui peradilan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Dalam mengajukan gugatan, penuntut dapat menuntut ganti rugi baik secara material maupun imaterial. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, perawatan kesehatan, maupun pemberian santunan. Adapun sanksi administratif ini termasuk peringatan tertulis dan eksklusi dari koperasi. Selanjutnya yaitu keberadaan sanksi pidana. Keberadaan perlindungan hukum tanpa adanya sanksi pidana ini tidak ada artinya, sehingga hukum pidana ini dilakukan sebagai senjata akhir apabila sanksi-sanksi sebelumnya ini tidak berjalan secara efektif. Oleh karena itu, sanksi pidana merupakan cara ampuh untuk memberikan jera kepada para pelaku pelanggaran konsumen. Ketentuan sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diatur dalam pasal 61 sampai pasal 63. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwasanya keselamatan dan kesehatan itu merupakan hak asasi manusia dan juga hak konsumen. Dalam rangka melindungi konsumen, penting untuk mengetahui hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab dan larangan pelaku usaha. Dengan adanya penyelesaian sengketa
di luar pengadilan dan di pengadilan, serta penerapan sanksi bagi para pelaku pelanggaran konsumen ini merupakan wujud perlindungan konsumen yang nyata sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berlaku di Indonesia.